الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berupaya untuk terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi apapun kita di dunia ini, jadi rakyat biasa atau jadi pejabat, jadi orang kaya atau jadi orang miskin, dalam kondisi sehat ataupun orang sakit, ketika hidup kita itu di atas dan berpegang pada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi isai'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, kapan saja kamu berada. Jadi apa saja kamu, bertakwalah kepada Allah. Dan iringilah perbuatan jahatmu, perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya keburukanmu, niscaya kebaikanmu akan menghapus keburukanmu. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 4 nilai dasar beragama. Nilai-nilai kualitas keberagamaan kita itu tercermin dari 4 hal ini. Yang pertama, nilai dasar beragama itu adalah tauhid. Semua nabi dan rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang sama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul anibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat dengan menyeru sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Semua nabi dan rasul itu perintahnya sama dari Allah. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, perintah dari Allah, seruan dakwahnya adalah sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dalam ayat lain, anibudullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW 13 tahun berdakwah di Mekah
Maka yang pertama dikerjakan, yang pertama ditekankan dan dikuatkan adalah keimanan para sahabat agar bertauhid, berakidah. Sampai-sampai di awal dakwah Rasulullah itu, Rasulullah melarang para sahabat untuk ziarah kubur karena jaga akidahnya, jangan sampai menjadi berbuat syirik gara-gara urusan kuburan. Setelah akidah para sahabat itu kuat, barulah diperbolehkan untuk ziarah kubur. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka seberapa besar nilai keagamaan kita terukur apakah kita telah menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita, menjaga keyakinan kita bahwa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini dan menguasai alam semesta ini. Masih adakah dalam diri kita keyakinan bahwa ada tempat-tempat tertentu itu ada yang menguasai, ada makhluk tertentu yang menguasai? Kalau itu masih ada, berarti nilai keagamaan kita masih sangat rendah. Sudah kuatkah keyakinan kita bahwa Allah lah satu-satunya zat yang memberikan rezeki, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat? Sekalipun orang satu dunia ini berniat memberikan kecelakaan kepada kita, kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Demikian juga kalau satu dunia ini orang mau memberikan manfaat kepada kita tanpa izin Allah, tidak akan terjadi. Itu sudah kuat atau belum tertanam dalam diri kita? Apakah dalam kehidupan kita sudah menjauhi segala bentuk tahayul, khurafat, kepercayaan kepada dinamisme, animisme, kepercayaan pada benda-benda keramat, jimat dan lain sebagainya? Maka ini harus kita bersihkan karena ini menjadi dasar nilai beragama kita. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nilai dasar pertama yang harus kita kuatkan. Kekuatan tauhid, menguatkan akidah, menjauhkan dari segala bentuk syirik, khurafat, tahayul. Biasanya orang jatuh kepada kesyirikan itu karena 3 hal. Yang pertama kebodohan. Kita saksikan banyak orang karena tidak paham agama, mereka jadi berbuat syirik. Orang-orang tua kita terdahulu karena tidak paham agama, mereka terjebak pada perbuatan syirik. Yang kedua lemahnya iman. Sebenarnya itu tahu perbuatan dosa, syirik, tidak bertauhid yang dilarang oleh Allah. Tapi karena remahnya iman, ketika diuji sakit, ketika diuji kesulitan rezeki, kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Yang ketiga taklid buta, ikut-ikutan apa yang ada yang diikuti orang banyak, meskipun itu bertentangan dengan syariat. Maka nilai dasar agama yang harus kita kuatkan pada diri kita adalah tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya zat yang menciptakan dan menguasai, yang memberikan rezeki, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nilai dasar beragama itu adalah ittiba, mengikuti, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul, yang diteladankan oleh Rasul, maka ikutilah. Apa-apa yang dilarang, maka jauhilah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras hukumannya.
Nilai dasar beragama yang kedua itu ittiba, mengikuti, ketaatan. Sehingga orang-orang beriman itu ketika diajak untuk berpegang pada Al-Quran dan hadis, mendengarkan qala ta'ala, qala Rasulullah, hanya satu ucapan yang keluar dari lisannya, sami'na wa atokna, saya dengar dan saya taat. Dan inilah keberagamaan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sangat taat luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dijalani. Disuruh khitan dijalani. Disuruh menempatkan anak istrinya di gurun pasir yang tandus gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dijalani. Puncaknya ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya pun dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ini nilai dasar keberagamaan kita adalah ketaatan pada Allah dan Rasul. Seberapa besar nilai keagamaan kita tergantung seberapa besar taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita ukur nilai keberagamaan kita itu seberapa besar kita ini taat kepada Allah dan Rasulnya, ataukah kita termasuk orang-orang ketika mendengar firman Allah, perintah agama, sami'na wa asoina, saya dengar tapi saya berpaling. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu nilai dasar agama yang kedua yang harus kita ikuti, ittiba, mencontoh, menteladani, mengikuti, taat apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, apapun konsekuensinya dijalankan. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nilai dasar beragama itu adalah at-taisir, kemudahan. Agama ini menghendaki kemudahan kepada kita, tidak ingin menyulitkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Rasulullah juga bersabda, yasiru wala tu'assiru, basiru wala tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit. Gembirakanlah, jangan dibuat susah. Agama ini memudahkan urusan kita. Kita diperintahkan untuk haji dan zakat bagi orang yang mampu. Ketika kita pergi, boleh mengqashar dan menjamak sholat. Ketika tidak ada air atau dalam kondisi sakit, kita boleh bertayamum. Jadi agama ini mudah, memudahkan. Kadangkala kita manusia saja yang mempersulit. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, innad dina yusron wala yusaddallahu din ahadun illa ghalabat fasadun. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit diri atau berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama kecuali dia akan dikalahkan, akan membuat dirinya sulit. Suatu ketika ada 3 orang datang kepada istrinya Rasulullah SAW, bertanya ibadahnya Nabi itu seperti apa. Setelah dijelaskan oleh istrinya Rasulullah bahwa ibadahnya Nabi itu seperti ini, maka 3 orang ini merasa ibadah kita itu kalau dibanding Rasulullah tidak ada apa-apanya. Kemudian mereka berkata, sang satu mengatakan, oh, oleh karena itu saya akan sholat malam sepanjang malam, tidak akan tidur. Yang satunya mengatakan, saya akan puasa terus menerus, tidak akan berbuka. Orang yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikah. Kemudian Rasulullah datang. Beliau bersabda, saya tadi mendengar kamu berkata ini dan berkata itu. Nabi mengatakan, wallah, sesungguhnya demi Allah, inilah asyakum lillahi wa atqakum lahu. Saya itu orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Walakinni asumu wa aftiru wa usolli wa afduru wa tazawwaju. Tapi saya sholat, saya juga tidur, saya puasa, saya juga berbuka, dan saya menikahi wanita.
Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari umatku, bukan dari golonganku. Maka agama ini sesungguhnya memudahkan kita. Tidak ada yang dipersulit. Kadangkala kita saja yang mempersulit di dalam beragama. Sholat ketika bisa berdiri, tidak bisa berdiri boleh duduk dengan duduk, tidak bisa duduk boleh sholat dengan berbaring. Semuanya diberi aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika peperangan ada tuntunannya sholat dalam kondisi khauf, dalam situasi peperangan, semuanya diberi tuntunan yang memudahkan, sehingga agama ini sesungguhnya tidak mempersulit kita tetapi memudahkan kita. Sehingga kita menjalani agama ini dengan mudah, dengan ringan, tidak merasa terbebani atau memberatkan sedikit pun. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, yang terakhir, nilai dasar beragama itu adalah maslahat, memberikan manfaat. Seberapa besar dari beragama kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain, maka nilai keberagamaan kita bisa diukur. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan semuanya amal ibadah yang kita kerjakan itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat, muaranya memberikan manfaat kepada orang lain. Kita sholat, Allah berfirman, aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita zakat, di situ ada aspek sosialnya, membantu orang lain. Kita berkorban bukan daging dan darah yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kita. Di situ ada semangat berbagi. Haji pun kita berbekal, bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Iman itu punya 60-70 cabang. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Maka nilai beragama kita itu, seberapa banyak keberagamaan kita itu memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadih. Orang Islam itu yang menyelamatkan orang lain dari bahaya lesan dan tangannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seluruh ajaran agama itu muaranya adalah memberikan manfaat. Memberikan manfaat kepada orang lain. Maka nilai agama itu hizbuddin, memelihara agama. Kemudian memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Islam memerintahkan kita nikah itu dalam rangka apa? Menjaga keturunan. Memberikan hukuman bagi berzina dalam rangka apa? Memelihara keturunan agar jelas nasabnya. Allah memerintahkan orang yang mencuri itu dipotong tangannya dalam rangka apa? Menjaga harta, hak miliknya orang lain itu terlindungi. Kemudian Allah melarang minum-minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Agar terjaga akal kita. Jadi semua agama itu nilai dasarnya adalah memberikan manfaat. Seberapa besar manfaat yang kita berikan dari beragama kita, maka itu nilai keberagamaan kita dapat kita nilai. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan 4 nilai dasar beragama ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga keberagamaan kita tidak hanya formalitas, hanya kebiasaan yang diulang terus-menerus, sementara nilai-nilainya tidak terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita pada jalannya yang lurus, sehingga keberagamaan kita bisa memberikan manfaat, keselamatan hidup baik di dunia
maupun di akhirat, yang pada akhirnya kita bisa mengakhiri hidup dan kehidupan ini dalam kondisi husnul khotimah. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah yang kami sampaikan, ada 4 nilai dasar beragama. Yang pertama tauhid, yang kedua iktiba, mencontoh, menteladani, yang ketiga agama itu memudahkan, yang keempat agama itu memberikan manfaat, maslahah kepada kehidupan ini. Mari berupaya kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa menjadi Islam yang berkemajuan, Islam rahmatan lil alamin, yang senantiasa memberikan rahmat bagi segenap alam. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa dengan penuh ketawaduan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shahiran walil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul khuri mujibud da'wat wa khadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa diyadatan fil ilmi wa barohatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.